Ini adalah undur-undur. Hewan ini dipercaya mampu mengobati beberapa penyakit yang diderita manusia, seperti penyakit asma, asam urat, bahkan hingga diabetes. Lalu, siapa sebenarnya undur-undur ini? Pada video kali ini, kita akan sama-sama mencari tahu tentang undur-undur. Undur-undur adalah sebutan untuk kelompok serangga dari familia Myrmeleontidae. Diperkirakan ada sekitar 2000 spesies undur-undur yang tersebar di seluruh dunia, terutama di wilayah bersuhu hangat dan berpasir. Lalu, kenapa namanya undur-undur? Rupanya, nama ini diberikan manusia kepada hewan ini karena kebiasaan hidupnya sewaktu menjadi larva. Ya, undur-undur semasa mereka menjadi larva, kebiasaan mereka adalah berjalan mundur. Nanti pada bab 2 kita akan sama-sama cari tahu mengapa hewan ini berjalan mundur. Untuk apa mereka melakukan itu? Sehingga manusia sampai menisbatkan kelakuan mereka dan menjadikannya nama mereka. Nama famili Myrmeleontidae pada undur-undur ini berasal dari bahasa Yunani Myrmex yang artinya semut, dan Laien yang artinya singa. Sehingga nama Myrmeleontidae secara harfiah bisa diartikan sebagai semut singa. Dan Myrmeleontidae termasuk ke dalam ordo Neuroptera. Kalau kamu belum mengerti apa itu ordo Neuroptera, itu ialah pengelompokan jenis serangga tertua yang bermetamorfosis dengan sempurna. Undur-undur mempunyai fakta unik yang berhubungan erat dengan penisbatan namanya. Undur-undur ini mempunyai kebiasaan berjalan mundur. Itu semata-mata mereka lakukan bukan tanpa tujuan. Mereka berjalan mundur untuk memudahkan menggali dan membuang bekas galian pasir, lalu melemparnya jauh dengan menggunakan kepalanya. Selain itu, berjalan mundur ini akan mempermudah mereka dalam menempatkan posisi dalam sarang ini. Lihatlah mereka mengubur diri mereka sendiri. Gerakan berjalan mundur ini sangat memudahkan mereka dalam menempatkan posisi tepat di tengah-tengah sarang ini yang akan sekaligus menjadi jebakan untuk mangsanya. Perhatikanlah. Kepala mereka tepat berada di bawah permukaan pasir itu. Kamu bisa membayangkan seandainya undur-undur menggali dalam gerakan maju bukan mundur. Tentu posisi kepala mereka akan berada jauh di bawah permukaan pasir. Hal ini akan sedikit merepotkan, karena undur-undur harus memutar posisi tubuhnya dalam tumpukan pasir, agar memposisikannya dalam posisi yang siap untuk menyerang mangsa. Lihatlah ketika mangsa mulai jatuh ke dalam jebakan ini. Ini adalah teknik cerdas yang dilakukan oleh undur-undur. Dengan posisi seperti ini, undur-undur akan sangat mudah melempari mangsanya dengan pasir. Untuk memastikan agar mangsanya tergelincir dan jatuh tepat di tengah-tengah jebakan ini. Setelah mangsa ini dia dapatkan, undur-undur tidaklah memakannya. Mereka hanya menghisap sari-sari dari mangsanya. Hingga mangsanya kering, dan undur-undur kembali melemparkan jasad kosong tanpa kehidupan. Ya, terdengar sedikit menyeramkan. Ini terdengar seperti alien, monster menyeramkan yang menghisap seluruh cairan yang ada di tubuhmu hingga kering.
Seperti yang kalian sudah ketahui tadi, undur-undur adalah larva serangga dari Myrmeleontidae. Larva ini akan bermetamorfosis ke bentuk dewasa mereka. Namun uniknya, mereka akan tetap di sarang pasir mereka dan membuat kepompong yang terbuat dari pasir. Pasir-pasir ini akan dipintal oleh undur-undur hingga berbentuk bola. Setelah berminggu-minggu, undur-undur ini akan berubah dan matang secara seksual. Mereka akan keluar dari bola-bola kepompong ini dan mengembangkan sayap mereka untuk pertama kalinya. Tapi kok seperti capung? Bukan, mereka memang sangat mirip dengan capung. Cara membedakan mereka dengan capung ialah antena di kepala mereka. Capung tidak memiliki antena kepala seperti Myrmeleontidae ini. Dan Myrmeleontidae ini tidak bisa terbang selincah capung. Jadi inilah undur-undur. Mereka memiliki metamorfosis yang sempurna. Mulai dari telur, kemudian berubah menjadi larva. Dilanjutkan menjadi kepompong, hingga menjadi bentuk dewasa. Undur-undur memang memiliki khasiat yang berdampak besar untuk kesehatan manusia. Karena undur-undur sangat kaya akan omega-3. Sehingga mengkonsumsi undur-undur mampu menyembuhkan beberapa jenis penyakit yang diderita oleh manusia. Namun kita sebagai manusia juga harus memikirkan sisi lain dari peristiwa ini. Pastikan kebersihan undur-undur yang akan dikonsumsi. Pelajari dosis yang kita perlukan sesuai dengan penyakit yang akan kita obati. Jangan sampai berlebihan, apalagi sampai kehigienisannya diabaikan. Apalagi sampai terkonsumsi secara mentah-mentah undur-undur yang sudah terkontaminasi oleh parasit. Jaga kesehatan selalu. Sekian dari Banyak Cerita kali ini. Saya undur pamit. Kita ketemu lagi di video-video Banyak Cerita lainnya.